Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas terkait dengan materi pemrograman Java. Pada kali ini kita sudah sampai di materi ke-6 yaitu pemilihan. Masih terkait dengan pemilihan. Pada video sebelumnya sudah pemilihan if satu tingkat, if dua tingkat dengan ada if else, di mana ada keadaan yang harus kita kerjakan pada saat sebuah kondisi bernilai false. Sekarang kita akan masuk ke if bertingkat dalam majemuk atau lebih dari dua kondisi, if else if. Kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi kalau sebelumnya kita cuma punya satu kondisi di mana dia ada true dan tidak ada false. Ini pada materi if yang pertama. Gitu. Di mana ada keadaan jika suatu keadaan true akan dilakukan sebuah pekerjaan, kalau keadaannya false dia lanjut ke statement berikutnya. Lalu ada if else. If else di sini adalah sebuah keadaan di mana kalau ada kondisi false, dia akan melakukan sebuah code. Nah, beda dengan yang sekarang adalah pada saat ketemu false, kita akan ngecek lagi kondisinya. Kalau true dia jalankan code true-nya, kalau false dia bisa lagi nambah kondisi berikutnya. Jadi dia ngecek lagi kondisi berikutnya, kalau misalnya dia true dia akan jalankan sebuah code atau beberapa baris code, tapi kalau dia false dia bisa ke kondisi berikutnya atau dia ada defaultnya. Nah, jadi di sini kita lihat sintaks programnya, potongannya. If condition 1, misalnya kita diminta untuk menginputkan angka dari 1 sampai 7, lalu memunculkan jika angka 1, maka yang muncul adalah hari Senin. Jika 2, Selasa, jika 3, Rabu, jika 3 Rabu, 4 Kamis, dan seterusnya. Nah, berarti kondisinya kan ada lebih dari 1. Kalau bukan 1 ya 2, kalau bukan 2 ya 3, kalau bukan 3 ya 4. Nah, itu lebih daripada 2 kondisi gitu ya. Nah, kalau misalnya cuman ada true false-nya berarti kondisinya kayak minggu lalu misalnya ya. Jika angka dibagi 2 sisa 1 atau angka dibagi 2 sisa 0, itu 2 kondisi. Kita cukup dengan if sama else aja. Nah, tapi kalau lebih daripada 2 kondisi tersebut, ada 3, 4, 5, dan seterusnya, kita else if. Jadi ada kondisi berikutnya yang harus kita tanyakan. Nah, di sini ada else terakhir adalah jika semua kondisi yang sudah kita tes itu tidak ada satupun nilainya false, nilainya true, maka dia akan secara default menjalankan else terakhir. Ingat, else terakhir boleh tidak kalian gunakan. Seperti itu. Nah, buat langsung memudahkan teman-teman buat memahaminya, kita langsung aja masuk ke source code programnya. Gitu ya. Kita mulai dari materi 6. Materi 6. Buat kelas barunya, lalu kemudian siapkan kelas kosongnya. Ini kalau tidak mau ditulis dari awal nggak apa-apa ya. Jangan lupa method oke, seperti biasa. Nah, kemarin kita masuk ke if majemuk ya, atau bertingkat, di mana kita menggunakannya yaitu if else if. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini chord-nya if else biasanya langsung sebuah keadaan gitu ya. Sekarang kita masuk ke if-nya. Ya, simple. Kita mulai dari yang tadi contoh sederhana. Kita tidak pakai inputan yang sekarang ya, masuk langsung aja. Misalnya integer hari sama dengan misalnya saya tulisnya 1. Nah, jika ini standar ya. Kalau harinya adalah 1, maka outputnya adalah Senin. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kalimat benar ya. Jika hari sama dengan 1, maka dia minta adalah dia tulis hari Senin. System.out.println itu hari Senin. Nah, ini kan kalimat benarnya. Nah, kalau harinya bukan 1, sebelumnya kita tulis gini, else. Gitu. Nah, sekarang kondisinya beda nih. Kita mau tulisnya, enggak, kalau harinya 2 gitu ya. Kalau harinya sama dengan 2, itu kita mau tulisnya Selasa. Berarti ada kondisi yang berikutnya.
Kalau 3, nah itu kan lebih daripada 2 kondisi. Maka kita tambahkan di sini. Else apa? Jika hari sama dengan 2 gitu, maka kita tulisnya apa? Sistem misalnya .out.println hari Senin. Hari Selasa. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita compile dulu gitu ya. Kita jalankan dulu programnya di sini. Di titik ini kita jalankan programnya. Oke. Nah, kita lihat hari Senin yang muncul. Kenapa yang munculnya hari Senin? Di sini jelasnya bahwa karena hari kita sama dengan 1 gitu. 1 sama dengan 1 nilainya true. Kalau true dikerjakan hari Seninnya. Nah, yang jadi persoalan kan tadi ya, kalau misalnya kita pengen harinya adalah angka 3 gitu. Kalau dia angka 3, kan harusnya munculnya adalah si Rabu. Sedangkan kita belum ada apa-apa nih gitu. Oke, materi 6 saya appointment string. Ini outputnya kosong nih, nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena dia tidak ada yang dimunculkan di sini. Hari sama dengan 3. 3 sama dengan 1 true atau false? Jawabannya false. Kalau false pindah ke else. Oh begitu di else ditanya lagi. Hari sama dengan 2 atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena hari kita 3. 3 sama dengan 2 itu false. Maka dia nggak akan ada yang dikerjakan gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman ada lebih daripada satu kondisi, lebih daripada 2 kondisi, pilihannya ada 2 ya. Gitu. Ini berarti 4, 5, gitu, 6, 7, sampai 7 ya, misalnya 6. Terus kita masukkan ke angka 7 di sini. Oke, angka 7. Nah, tadi kan ada ya, else-nya kita buang. Kita buang else-nya dulu deh. Langsung. Jadi, selain 1 sampai 6, pasti jawabannya adalah hari Minggu. Gitu ya. Misalnya, tadi kan ada penjelasan di sini bahwa else di sini gitu itu akan dikerjakan secara default jika when all condition are false. Jadi semua kondisi di atas itu nilainya false. Nah, kita lihat ini nanti kita isi angka 7. Misalnya, kita isi angka 7 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terakhir adalah Sabtu. Oke, sekarang kita angka 7. Kita lihat begitu angka 7. 7 sama dengan 1, false. Pindah ke bawah. 7 sama dengan 2, false. Pindah ke bawah. 7 sama dengan 3, false. Pindah ke bawah. Karena tidak terpenuhi ya. Dia di bawahnya masih ada else-nya lagi. Berarti dia akan tanya lagi. 7 sama dengan 4, false. Pindah lagi ke bawah. 7 sama dengan 5, false. Pindah lagi ke bawah. 7 sama dengan 6, false. Nah, begitu semuanya false, kita lihat else-nya terakhir adalah hari Minggu. Maka begitu ini dijalankan, outputnya adalah hari Minggu. Nah, ini sudah benar secara logika. Misalnya secara logika ini sudah benar. Tapi ada sedikit isu masalahnya. Apakah ada hari ke-8? Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita input harinya adalah 8, maka jawabannya tetap hari Minggu. Kenapa demikian? Karena 8 sama dengan 1 salah, sama dengan 2 salah, sama dengan 3 salah, sama dengan 4 salah juga, atau false, sama dengan 5 false, sama dengan 6 false. Maka dia akan muncul hari Minggu. Nah, secara logika juga benar. Secara program ini benar, outputnya hari Minggu. Tapi begitu kita bilang input nomor hari, kita identik hari itu 7, 1 sampai 7. Maka kita bisa tambahkan di sini. Kita tetap sampai 7, gitu ya. Kita tetap sampai 7, tapi else-nya bisa kita tulis. Di luar daripada itu semua, kita bisa bilang bahwa angka yang Anda input tidak valid. Angka yang Anda input tidak valid. Kenapa? Karena nilainya misalnya sampai 7 aja. Gitu. 8 nggak ada. Jadi 8 masuknya adalah ke angka yang Anda input tidak valid. Ini source code-nya, ini output-nya. Gitu. Nah, dilihat ya. Jadi, kenapa ini output-nya adalah angka yang Anda input tidak valid? Karena nilai yang angka input 8, yang kita input ya 8, lalu 8 sama dengan 1 false. Oke, lanjut. Sekarang kita inputnya 4 misalnya. Ingat 4. Begitu ketemu nilai true, else di bawahnya gugur. Ingat ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman mengerjakan semuanya. Jadi nanti bisa aja soalnya menjebak gitu. Tapi ingat, begitu kita ketemu nilai true di sebuah kondisi if, di bawahnya itu gugur, enggak dikerjakan. Contoh,
4 sama dengan 1 false, berarti dia pindah ke else. 4 sama dengan 2 false, berarti dia pindah lagi ke else. 4 sama dengan 3 false, berarti dia pindah lagi ke else. 4 sama dengan 4 nilainya true, maka dia outputnya cuma sampai sini. Selanjutnya di mana? Selanjutnya dia akan kerjakan yang di luar blok if-nya. Jadi kalau teman-teman lihat yang dalam blok if itu yang dalam kotak ungu ini satu blok if. Nah, jadi kalau saya system.out.println di luar if, nah ini di luar if nih, gitu. Jadi bisa diperhatikan bahwa begitu ketemu 4 sama dengan 4 nilainya true, dia nggak akan lagi pindah ke bawah. Dia langsung lompat, begitu ketemu true, dia kerjakan ini, cetak kamisnya, selesai if-nya gugur, pindah keluar if-nya, pindah ke sini. Gitu ya teman-teman. Jadi outputnya hari Kamis dan di luar if. Jadi hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, angka yang Anda input tidak valid, itu tidak akan dikerjakan, bahkan tidak akan dicek. Ingat ya, jadi logikanya gitu, dia akan ngecek terus dari atas ke bawah, ketemu nilai true, bawahnya nggak akan dicek lagi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah persepsi bahwa oh nanti tetap nih dicek nih apakah sama dengan 5, tidak gitu. Walaupun di sini ada 4 gitu ya, di sini teman-teman tulis 4, di sini hari sama dengan 4, di atas juga ada 4, ya di bawah juga ada 4. Hari Minggu di sini nggak akan muncul. Kenapa? Karena sudah ketahan di true-nya di sebelah sini gitu. Jadi kalau kita pastikan ya dijalankan. Nah, outputnya cuma hari Kamis. Padahal teman-teman lihat, kalau hari sama dengan 4 juga, kita tulisnya di sini hari Minggu. Kenapa hari Minggunya tidak muncul? Karena yang tadi saya bilang, begitu nilainya di sini ketemu true, ya sudah, dia berhenti if-nya, pindah keluar if-nya. Jadi ini nggak akan kesentuh. Gitu. Jadi tolong teman-teman perhatikan pada saat teman-teman membuat sebuah program yang berhubungan sama else if. Ada dua catatannya. Yang pertama adalah jika pilihannya itu menyamakan sesuatu. Contoh, jika kodenya A, nama barangnya adalah pulpen. Jika kodenya B, nama barangnya adalah buku. Itu bukan masalah. Tapi akan ada masalah jika if yang kita gunakan itu berhubungan sama rentang nilai. Oke ya, if yang berhubungan sama rentang nilai. Contoh gini. Ini saya bikin kelas baru. Di sini kita bikin kelas baru. Materi 6 range nilai. Gitu. Oke. Sekarang kita punya materi 6 tapi yang range. Yaitu range nilai. Kalau tadi kan nilainya default ya. 1 sampai 7 gitu. Jadi mau dia nggak ada pembanding. Nah, kalau range nilai atau pembanding, ini jadi masalah. Contoh ya. Misalnya public static void min. Gini. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Misalnya saya punya rentang nilai gitu ya. Kita pengen kasih nilai gitu. Misalnya nilai dari, kalau nilainya 0 sampai 60 gitu, kita kasih nilainya adalah D sampai 50 ya. Misal, ini kita kasih nilainya D. Terus berikutnya adalah kita punya rentang nilai dari 51 misalnya sampai 75 gitu. Sampai 70 sampai 65 aja. Kita bilangnya adalah di sini adalah C. Oke, terus kita punya nilai, sorry, sedikit. Oke, ini sampai 70 aja. Nah, di sini 70 sampai 80 gitu. Berarti 71 ya. Dari 71 sampai 80 kita kasih nilainya adalah B. Lalu 81 sampai 100 kita kasih nilai dia adalah A. Gitulah contoh. Oke. Berarti kita tahu nih, ada lebih daripada dua kondisi. Ya, kondisi yang menyatakan nilai A kapan dari nilai 81 sampai 100, kondisi yang menyatakan nilai B kapan, kondisi yang menyatakan nilai C kapan, kondisi yang menyatakan nilai D kapan. Gitu. Nah, teman-teman kalau punya soal seperti ini atau studi kasus seperti ini, tidak bisa sembarangan menempatkannya. Jadi saya asumsikan teman-teman tinggal pilih sebentar, biar gampang ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih gini. Teman-teman mau ambil sisi paling kiri
atau teman-teman mau ambil sisi paling kanan. Itu diingat dulu. Kalian mau ngambil kiri atau sebelah kanan. Contoh, kita mulai dari kirinya dulu ya. Lihat kalimat benar yang dari kiri. Kalimat benarnya ada dua. Kalimat benar pasti ada satu. Kalau nilainya kurang dari sama dengan 50, itu D. Paham ya? Kurang dari sama dengan 50 itu D. Tapi kalau teman-teman bilang gini, kurang dari 0 itu D, itu salah. Teman-teman bilang gini, lebih dari 0 itu D, itu juga salah. Kenapa? Kalau teman-teman bilang lebih dari 0 itu D, maka 100 lebih dari 0 juga D. Kalimatnya jadi rancu. Maka teman-teman tinggal lihat nih, teman-teman mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang kalimat kurang dari 50 atau lebih dari 0? Oh, ternyata kalimat yang tepat adalah untuk baris pertama adalah kurang dari atau sama dengan 50. Maka kita kalimat benar nih. Jika nilai kurang dari atau sama dengan 50. Gitu ya. Kurung kurang buka, kurung kurang tutup. Oke. Kalau nilainya kurang dari sama dengan 50, kita tulis system.out.println D misal. Oke. Lihat pernyataannya. Jika nilai kurang dari 50, sekarang kalau nilainya 20, jawabannya D. Kalau nilainya minus 5, jawabannya D. Kita belum masuk ke 0 ya. Ke kurang dari 0. Tapi kita masuk yang ini dulu. Oke. Sampai sini berarti kita jelas nih. Bahwa jika nilainya kurang dari 50, outputnya adalah D. Nah, kalau teman-teman sudah pakai 50-nya, maka teman-teman di bawahnya pakainya adalah sisi di 70-nya. Jadi per kolom tuh. Jadi kalimat kedua, berarti else-nya jika gitu ya, nilai kurang dari sama dengan 70 gitu, maka system.out.println itu C. Oke, kita lihat. Nah, sekarang gini, kalau kita secara logika, kalau nilainya kurang dari 70 C, sekarang 20. 20 kurang dari 70, nilainya true. Berarti outputnya juga C dong, harusnya D. Lihat tadi yang saya bilang. Begitu nilainya true, dia akan dijegat duluan, 20. Anggaplah ya, saya punya nilai integer, nilai sama dengan 20. Gini. Nah, 20-nya itu kan dicek di depan, di atas ya. Nilai kurang dari 50, 20 kurang dari 50. Jawabannya adalah D. True nih kalimatnya, ya sudah. Berarti dia nggak akan ngecek ke sini. Walaupun 20 kurang dari 70 itu true, tapi dia nggak akan jalanin ini. Kenapa? Karena sudah ketemu true di atas. Gitu ya. Terus next-nya, kalimat berikutnya yang benar adalah nilai kurang dari sama dengan 80. Maka system.out.println B. Oke. Terakhir else ya. System.out.println A. Oke. Sekarang kita lihat kenapa kita nggak bisa bedakan. Kita tidak bisa samakan dengan yang sebelumnya. Contoh. Ini sudah benar. Sekarang saya bilang 20 kurang dari 50 true. Begitu dia true, dia nggak akan muncul tuh nilai A-nya. Padahal 20 itu kurang dari 70 juga. Kenapa nggak muncul C? Karena dia nggak dikerjakan. Gitu ya. Padahal 20 juga kurang daripada 80. Ini kurang dari 80. Kenapa nggak dijalanin? Karena lihat satu-satu. Dia akan ngecek dulu ke sini. Gitu. Oh, di sini nilainya udah true, maka yang di bawahnya nggak dijalanin. Gitu ya, teman-teman. Jadi ingat, itu patokannya. Sekarang kalau kita jalanin program ini, nah jawabannya D. Gitu ya. Kenapa jawabannya D? Padahal tadi yang saya bilang 20 kan kurang dari 80. Pekerjaan ini tidak sempat dikerjakan atau tidak sempat dicek karena di depan udah dijagain. Gitu. Nah, jadi ingat, kalau teman-teman mau pakai tandanya kurang dari, maka nilai yang kalian teman-teman ambil itu nilai yang ininya rentang nilai yang di kanan. Gitu, dan dimulai dari paling kecil. Ingat, kalau teman-teman mau pakai kurang dari, maka nilainya dari kecil ke atas nih, 50, 70, 80. Nah, boleh dibalik nggak? Sekarang kita coba. Tadi kan kalau if tadi boleh dibalik ya di sini. Saya gantilah di sini jadi angka 2, outputnya Selasa. Ini Sabtu, outputnya Senin. Gitu.
Nah, ini bisa kita balik. Jadi kalau saya tulis di sini 1, nggak berurutan nggak masalah ya. Kalau pakai dia sama dengan gitu. Kalau dia menyamakan sesuatu itu nggak apa-apa. Nah, di sini lihat harinya Senin. Padahal kita lihat output. Yang pertama kali dicek 2. Nih, lihat 1 sama dengan 2 itu false. Ya udah pindah ke bawah. 1 sama dengan 1 true. Lihat, enak kalau sama dengan. Tapi kalau misalnya kita pakainya ini, wah, saya mau beda sama yang lain. Saya mau tulisnya gini. Nilai kurang dari 70, nilainya C. Gitu. Nilai kurang dari 50, nilainya D. Kalimatnya benar, tapi posisinya salah. Sekarang kalau nilainya 20, 20 kurang dari 70 itu true. Outputnya apa? C pasti. Nah, padahal 70 itu, kalau lihat daripada aturannya, 70 itu harusnya dapatnya di C. Ya kan? Sorry, sebalik. 20 kalau mau ikut aturannya, itu adanya di D. Kenapa 20-nya munculnya di C? Karena kita tulisnya kayak gini nih. Jadi kalau rentang nilai, jangan dibalik posisinya. Nggak bisa. Apalagi temen, saya mau ikutin juga nih, ini 80 di sini, gitu ya, 80 di sini, 70 di sini, wah makin berantakan gitu ya. Ini outputnya adalah C, ini outputnya adalah A. Sama kondisinya. 20 kurang dari 80 nilainya true. Begitu kita munculkan, jawabannya adalah A. Padahal 20 harusnya D. Bahkan kita udah masuk di sini nih, kalau kurang dari 50 sama dengan D. Kerjaan ini, yang saya bilang, kerjaan di sini, di bawah ini nggak akan dikerjakan kalau di atas sudah langsung true. Gitu ya kira-kira. Oke. Jadi itu harus diperhatikan. Ini jadi ingat, kalau teman-teman mau pakai kurang dari, angkanya berarti dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini berarti dari 50, berikutnya ada 70, berikutnya ada 80. Ini dari paling kecil juga D, C, B. Compile. Nah, sekarang kalau teman-teman mau pakainya adalah lebih dari. Nah, kalau pakainya lebih dari, maka teman-teman jawabannya dari yang paling besar ke paling kecil. Contoh, integer nilai baru sama dengan 80. Oke, nah jadi kalau teman-teman mau ganti, saya mau pakainya lebih dari. Nah, kalau mau pakainya lebih dari, dibalik. Jika nilai, gitu ya, jika nilai lebih dari sama dengan 81, lihat di sini. Lebih dari sama dengan 81. Maka system.out.println adalah A. Nah, lihat kalimatnya. Apa yang bedain? Kalau di atas pakainya kurang dari. Kalau kita pakai kurang dari, ambil nilai yang paling kecil. Yang paling kecil berapa? 50. Berarti kurang dari 50 D duluan tuh. Tapi kalau kita mau pakai tanda lebih dari, lihat yang paling tinggi. Tapi jangan yang paling tingginya di sini nih ya. Jangan batas atasnya, tapi batas bawahnya. Lebih dari sama dengan 81 A, berarti 81 ke atas itu A. Gitu. Nah, berarti kita hitungannya 81, terus di atasnya ada berapa? 71. Nah, berarti kita bisa tulisnya adalah else if lebih dari 71, jawabannya adalah B. Else lagi, ngikutin ke atasnya, else nilai lebih dari berapa di atas? 81, 71, 51, nilainya adalah C. Di luar daripada itu semua, jawabannya adalah system.out.println D. Gitu. Oke ya. Nah, kita lihat bedanya nih. Harusnya kan sama. Tapi kita lihat kondisinya. Jadi, kalau teman-teman mau pakai angka dari kecil ke paling besar, berarti teman-teman cari batas atasnya. Batas atasnya itu ini ya. Dari batas bawah 0, batas atas 50. Berarti kalau teman-teman mau pakai kurang dari, jawabannya adalah dimulai dari batas atas yang paling kecil. Berarti 50. Lihat, 50, 70, 80. 50, 70, 80. Tapi kalau teman-teman mau pakai batas bawahnya itu ada 0, ada 51, ada 71, ada 81. Maka teman-teman pakainya adalah lebih dari. Dimulai dari batas bawah paling atas. Gini. Sekarang kalau di sininya nilainya adalah 20, gitu. Berarti kan kayak gini. 20 lebih, ini 20. 20 lebih dari 81, false.
pindah ke bawah. 20 lebih dari 71 false, pindah ke bawah. 20 lebih dari 51 false, pindah ke bawah. 20 lebih dari, berarti terakhir else nih, maka jawabannya adalah D. Valid dengan apa? Dengan kondisi kita di atas. Nah sama ya, ini jangan dibalik-balik. Wah, saya mau balik dulu nih. Ini 71 dulu di atas, saya bilang adalah B. 81 dulu di bawah, saya bilang adalah A. Nah sama kejadiannya. Kalau ada nilainya 70, nih ya, 85, 75, kayak misalnya 85 aja biar kelihatan salahnya. Lihat, 85 kalau kita lihat harusnya jawabannya adalah A. Karena kita ngecek ya 85 lebih dari 71, maka teman-teman di sini ketemu true. Maka output yang bawah itu pasti jatuhnya jadi B. Ya, jadi kalau kita jalankan yang di bawah itu pasti outputnya jadi B. Berapa jadi D? Kita masih, nah ini ya variabel ininya. Kita belum ganti. Nilai baru, nilai baru, nilai baru. Oke, lanjut. Oke, nilai bawahnya jadi, nah jadi B. Lihat kenapa dia jadi B, padahal 85 harusnya A. Jadi yang saya bilang ya, karena 85 udah ketemu true di depan, lebih dari 71. Jadi patokannya sekali lagi saya bilang, kalau rentang nilai jangan dibolak-balik posisinya. Ini kalau rentang nilai. Jangan dibolak-balik posisinya. Tapi kalau dia bukan rentang nilai, hanya menyamakan. Jika kode sama dengan A, maka jika kode sama dengan B, maka jika kode sama dengan. Nah, kalau sama boleh dibolak-balik. Saya yang tadi ya, di contoh pertama. Ini boleh dibalik gitu. Oh, saya mau 7 duluan di atas, silahkan. Karena cuma nyamain. Tapi kalau sudah rentang nilai, itu hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Teman-teman harus jeli melihat taksnya. Jadi saya cuma kasih contoh, saya cuma penjelasan sekali lagi, gitu ya. Teman-teman tinggal pilih. Satu, teman-teman mau pakai batas bawah atau teman-teman mau pakai batas atas. Oke, kalau teman-teman mau pakai batas bawah, sebelah kiri, ya ingat ya, kalau batas bawah itu biasa sebelah kiri. Kalau teman-teman pakai sebelah kiri, dan ingat juga nih yang saya lupa. Urutan ininya jangan sampai berantakan ya, gitu. Jadi, oh tiba-tiba ada yang nulisnya gini nih dosennya. Buatlah kayak gini. Wah, yang sebelah kiri terus teman-teman ingat 081. Jangan. Kalau ada soal yang kayak gini diurutin dulu sesuai dengan kondisinya. Gitu. Dan ingat pasti tidak akan ada yang overlap. Maksud overlap di sini 0 sampai 50 D. Di sini ditulisnya 45 sampai 70 C. Nah, ini overlap namanya. Kenapa? Karena si D-nya sampai 50, kenapa C-nya dimulai dari 45? Itu tidak baik gitu. Jadi jangan sampai pastikan itu overlap. Harus paling tidak satu tingkat di atas. Ya kan? 0 sampai 50, 51 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 100. Nah, jadi ingat sekali lagi, kalau teman-teman mau pakai batas bawah, ini rangkumannya, teman-teman mau pakai batas bawah yang warna merah ini, maka ini warna merah ya, batas bawah, ambil nilai paling tingginya. Tuh, ambil nilai paling tinggi. Ini batas bawah. Contoh di sini dari 81. Gitu. Tandanya berarti kita pakai lebih dari, ya boleh lebih dari sama dengan, disesuaikan dengan keadaan sama kondisinya aja. Itu untuk yang batas bawah. Tapi kalau teman-teman mau pakai batas atas yang sebelah kanan ini, maka gitu ambil nilai paling rendah. Ya, di sini contohnya 50. Lalu gunakan tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari. Gitu. Jadi pastikan tuh. Jadi jangan sampai nanti teman-teman salah persepsi. Gitu. Lihat nilainya pasti berurutan ya. 50 di sini, 50, 70, 50, 70, 80. Pasti akan ada satu yang nggak ada. Kayak tadi ya. Kayak yang di sebelah sini nih. If lebih dari 81, lebih dari 71, sama lebih dari 51. Lebih dari 0 nggak mungkin ditulis. Udah pasti. Gitu. Jadi itu adalah if bertingkat atau if yang kondisinya lebih dari 2. Kalau kondisinya cuma 2, kita bisa pakai if else aja. Tapi kalau sudah lebih dari 2, ini lebih dari 2 nih, itu pakainya adalah
if else if. Seperti itu. Jadi teman-teman pastikan kembali terkait dengan if majemuknya atau bertingkatnya. Intinya, kesimpulannya, jika sebuah nilai if sudah ketemu nilai true di awal, maka else-nya tidak dikerjakan. Oke, berikutnya adalah jika ada else terakhir di sini, maka ini dikerjakan jika semua kondisi di atasnya itu nilainya adalah false. Gitu, nilainya adalah false. Jadi ingat, ketemu true berhenti, pindah ke bawahnya. Kalau nggak pernah ketemu true, maka jalankan else-nya. Apakah else-nya wajib ada? Belum tentu. Ingat sekali lagi. Else itu opsional, tergantung dari kasus yang teman-teman kerjakan. Gitu. Oke, itu aja dari saya terkait dengan pemahaman materi pemilihan if majemuk atau if dengan kondisi lebih daripada dua kondisi. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.